Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan, penghiburan yang menguatkan, janji yang dapat diandalkan, teguran yang senantiasa menuntun kepada kehidupan dan seruan yang mengundang pertobatan. Dan saat ini Tuhan, anak-anak-Mu sungguh rindu dan haus akan firman-Mu. Ukirlah firman-Mu yang menghidupkan pada lembar-lembar hati kami. Engkau sendirilah yang membuat kami percaya dan mengerti jalan kebenaran dan hidup-Mu melalui firman-Mu. Dalam Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Injil Yesus Kristus pada kesempatan minggu hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-27 sampai yang ke-38. Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-37 sampai yang ke-38. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kukehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharap balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Injil Yesus Kristus hari ini, dan berbahagialah mereka yang mendengarkan dan juga memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada minggu ini kita akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan melalui sebuah tema, dikasihi Tuhan untuk mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 6 hari yang lalu atau tepatnya 14 Februari menjadi momentum yang diperingati banyak orang di berbagai belahan dunia sebagai hari kasih sayang, Valentine Day. Banyak orang memanfaatkannya dengan menyatakan cintanya kepada orang yang dikasihinya. Dan banyak juga tanda cinta diberikan. Ada yang memberi kartu ucapan begitu ya. Ada yang memberi coklat, bunga, parfum. Ada yang merayakannya dengan makan malam bersama, candlelight dinner begitu. Ada juga yang menggunakan hari itu sebagai hari pernikahan, begitu ya. Pertanyaannya, adakah yang memberikan coklat kepada orang yang memusuhi kita, yang membenci kita? Bahkan di dalamnya ada kartu dengan tulisan terima kasih.
kebencianmu menguatkanku, memotivasiku. Tanpa kebencianmu aku takkan sekuat ini. Ada nggak kira-kira Bapak Ibu Saudara? Mungkin loh ya, mungkin tidak begitu. Kenapa? Karena demikianlah cinta dan kasih versi manusia. Lalu bagaimana dengan cinta kasih versi Allah? Pastinya jauh berbeda. Sebab cinta kasih Allah berlaku kepada semua orang, tulus dan tidak terbatas hanya kepada yang mengasihinya saja. Tetapi juga kepada yang memusuhinya, yang membencinya, yang menyakitinya, yang mengecewakannya, yang meninggalkannya. Itu sebabnya kasih Allah tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan juga keadaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama diingatkan dan juga diajak untuk meneladani kasih Kristus yang mewujudkan kasih tanpa pandang bulu, termasuk kepada mereka yang sudah menyakiti kita, yang membenci kita. Kasih yang tanpa pamrih. Wow, mungkin itu nampak nggak mungkin lah, aneh, nggak nalar, nggak logis gitu ya, susah begitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika hukum dunia berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi, justru di sini Yesus menawarkan alternatif agar kita bisa menang tanpa ada yang merasa kalah. Atau dalam bahasa Jawa sering dikenal menang tanpa ngasorake begitu ya. Dan inilah seruan hukum surgawi itu Bapak Ibu. Sebagaimana di ayat 27, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan pula kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, berikan juga ia mengambil bajumu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perlu kita ketahui bersama bahwa hukum duniawi yang mata ganti mata, gigi ganti gigi tadi, itu dikenal hampir seluruh penduduk bumi pada masa itu dan disebut dengan hukum pembalasan, lex talionis. Jadi hukum lex talionis ini berasal dari sebuah kitab hukum yang dibuat oleh Hammurabi pada tahun 2285 sampai 2242 sebelum Masehi. Dan hampir semua penduduk bumi itu menerapkan undang-undang yang tertuang dalam lex talionis ini. Dan hukum ini Bapak Ibu Saudara berisikan pembalasan. Sebagaimana juga tertulis dalam Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Jika orang lain sengaja atau tidak merusak mata kita yang satu, kita wajib merusak kedua matanya. Dan jika orang sengaja atau tidak merusak gigi kita, maka kita minimal merusak giginya satu atau mungkin lebih. Dan inilah hukum lex talionis. Kejam nggih Bapak Ibu Saudara, bengis begitu ya. Tapi Bapak Ibu pada penerapannya mereka memiliki tujuan. Setidaknya ada 4 tujuan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, penerapan hukum ini dipercayai, diharapkan dapat mengurangi kejahatan. Yang kedua, hukum ini dapat memelihara ketertiban umum. Yang ketiga, membuat orang takut, jera, dan berhenti untuk melakukan kejahatan terhadap sesamanya. Dan yang terakhir, mendorong pengadilan di negara manapun untuk menghukum orang jahat sesuai dengan kejahatannya. Tapi apa Bapak Ibu Saudara? Nyatanya bagaimana? Nyatanya adalah kejahatan tidak pernah berkurang dan masyarakat pun tetap merasa tidak aman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah hukum yang memang terjadi dan terjadi hingga zaman Yesus. Oleh sebab itu, ketika Yesus menyaksikan banyak korban berjatuhan akibat penerapan hukum balas dendam ini, Yesus mengajarkan sesuatu bentuk hukum yang baru. Hukum yang sungguh bertentangan dengan lex talionis ini. Yesus mencoba menjungkir balikan nilai-nilai yang sudah lama dipraktekkan, yang menurut Yesus juga bengis, keji begitu. Dan setidaknya Bapak Ibu Saudara ada 3 tindakan praktis yang Yesus ajarkan. Yang pertama, perihal menampar pipi.
sebagaimana dituliskan di Lukas 6 ayat 29, dan saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat versinya Matius. Matius lebih menjelaskan dengan detail. Matius 5 ayat 39 dikatakan bahwa siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi di Matius dijelaskan, disebutkan kanan dan kiri begitu ya. Sedangkan Lukas tidak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi bangsa Yahudi menampar pipi ini merupakan perbuatan yang sangat-sangat menghina. Terutama pipi sebelah kanan. Karena pipi dianggap sebagai tempat kehormatan. Tidak semua orang dapat menyentuh pipi seseorang atau orang lain. Hanya orang-orang yang mengasihi dan dikasihi sajalah yang dapat menyentuh, bukan menampar ya, menyentuh begitu ya. Apalagi ini kok menampar. Habis kanan diminta pula menampar pipi yang kiri. Kalau dimaknai dalam konteks tersebut itu berarti melakukan 2 kali penghinaan. Tetapi inilah yang hendak dijungkir balikan oleh Yesus dengan mengatakan barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan pula pipimu yang lain. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya adalah ketika kita dihina sehina-hinanya, nggak usah dibalas. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, orang percaya harus siap mendapatkan penghinaan, tamparan rohani, mendapatkan pukulan iman. Karena ketika kita bisa menerima semua itu, tidak membalas, karena memang pembalasan bukan hak kita begitu ya. Itu artinya kita sedang dibentuk menjadi Kristen yang berkualitas dan layak disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Itu perihal menampar pipi Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, perihal hak kepemilikan ayat 20b. Barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Bapak Ibu Saudara, setiap orang pasti memiliki baju. Sesulit apapun kehidupannya, pasti memiliki baju. Tetapi tidak demikian dengan jubah. Hanya orang-orang tertentu saja. Dan dalam konteks kehidupan Timur Tengah, jubah sangat berharga Bapak Ibu Saudara. Menurut fungsinya di sana, jubah itu di musim dingin atau di malam hari, jubah berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Sedangkan di musim panas atau mungkin siang hari, jubah berfungsi untuk melindungi kulit dari teriknya sinar matahari. Dan jika orang berperkara, maka ia bisa saja menggadaikan bajunya, tetapi tidak dengan jubahnya. Dan andaikan sangat terpaksa menggadaikan jubahnya, maka harus dikembalikan sebelum matahari terbenam. Keluaran 22 ayat 26 menjelaskan hal ini. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Apa artinya Bapak Ibu? Jubah itu merupakan harta berharga bagi orang-orang Yahudi. Tetapi apa yang dikatakan Yesus Bapak Ibu? Yesus justru, kalau saya bahasakan ulang begitu ya, nggak usah terlalu getol lah untuk mempertahankan apa yang menjadi hakmu. Meskipun itu sangat-sangat berharga bagimu, berikan saja. Terlebih ketika orang lain mengambilnya secara paksa, berikan saja begitu. Ya, itu perihal hak kepemilikan. Yang ketiga Bapak Ibu adalah tentang berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Artinya apa? Artinya mari terbukalah pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan uluran tangan kita. Tidak hanya kepada orang yang mengasihi kita saja, karena kita akan mendapatkan balasannya, dan itu dinyatakan tadi, apakah jasamu begitu ya. Tetapi berilah kepada orang-orang yang mungkin tidak bisa memberikan balas kepada kita, bahkan kepada orang-orang yang membenci, menyakiti, mengecewakan kita. Begitu ya, disebut di sana tadi yang menyakiti hati karena telah mengambil kepunyaan kita. Dan dengan berbagi itu Bapak Ibu Saudara, kita dapat merawat kehidupan. Lebih-lebih ketika kita bisa berbagi, itu kita berarti tidak mementingkan diri kita sendiri. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak dan mendorong kita untuk mengasihi siapapun. Karena memang kondisi dunia saat ini sedang mengalami krisis kasih. Banyak kebencian, banyak saling bunuh-membunuh, saling menfitnah. Ya, meskipun memang sebagian orang menganggap
memandang ajaran Yesus tentang mengasihi musuh ini dianggap sesuatu yang gak logis, yang aneh, yang mustahil, yang tidak nalar, bahkan sering digunakan sebagai bahan ejekan. Terbukti Bapak Ibu Saudara, pada abad ke-19 tokoh Jerman bernama Friedrich Nietzsche pernah mengolok-olok agama Kristen dengan mengatakan ajaran Kristen ini lemah, kerdil, tidak relevan, bahkan hanya orang bodoh yang mungkin mau menjalankan ajaran seperti ini. Hanya mereka-mereka yang pengecut. Bagaimanapun namanya musuh, ya harus dibasmi, dikalahkan, bukan untuk dikasihani, begitu menurut beliau. Tetapi saudara, apapun kata orang, apapun pendapat orang, yang dikatakan Yesus itu justru kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan bahkan kata mengasihi ini ditulis dalam bentuk imperatif, artinya menjadi perintah, suruhan, tidak bisa ditawar dan harus dilakukan. Mungkin kita berpikir, siapa sih musuh kita? Saya nggak merasa punya musuh kok. Ya, kita mungkin tidak merasa punya musuh. Tetapi yang dimaksud Yesus dengan musuh ini adalah mungkin orang-orang yang sudah menghina Yesus, yang menghina salib, yang konteks sekarang mungkin membakar, membom gereja begitu ya. Tetapi kita tidak perlu sakit hati, kita tidak perlu mendendam, bahkan membalas dendam. Serahkan semuanya kepada yang berwajib dan kepada Tuhan, karena pembalasan memang bukan hak kita. Yang harus kita kerjakan apa Bapak Ibu? Kasih, mengasihi. Caranya bagaimana? Yang pertama, belajarlah mengampuni. Perihal pengampunan ini, kita bisa belajar dari pesiarahan kehidupan Yusuf, di mana ia memutuskan untuk melepaskan pengampunan ketimbang membalas dendam atas perbuatan keji kakak-kakaknya. Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yusuf pernah dibenci sedemikian rupa oleh kakak-kakaknya, dibuang, dimasukkan dalam sumur, bahkan dijual, dijadikan budak begitu ya. Dan hal-hal inilah yang sebenarnya bisa dimaknai oleh Yusuf sebagai tragedi, sebagai traumatis yang sangat menyakitkan. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara? Ketika ada kesempatan balas dendam, kesempatan itu terbuka lebar. Ketika kakak-kakaknya datang ke Mesir mencari pertolongan atas bencana kelaparan yang melanda negeri mereka. Bahkan posisi Yusuf saat itu adalah penguasa di Mesir. Apa yang Yusuf lakukan Bapak Ibu Saudara? Yusuf tidak menggunakan kekuasaannya untuk membalas dendam. Tetapi Yusuf lebih memilih untuk melepas semua itu, memaafkan, bahkan memberi pertolongan kepada mereka. Pengampunan Yusuf mewujud dalam pelukannya, dalam tangisnya, begitu ya. Bahkan ia memaknai bahwa semua yang terjadi ini biarlah terjadi dan Tuhan sungguh-sungguh menolongnya hingga detik itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir, apa sih untungnya Yusuf kok memberi pengampunan? Desmond Tutu, seorang teolog dari Afrika Selatan, pernah mengatakan bahwa no future without forgiveness. Tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Lalu apa masa depan bagi Yusuf, Bapak Ibu Saudara? Masa depan bagi Yusuf adalah Tuhan menggenapi mimpi Yusuf waktu kecil. Yusuf pernah bermimpi bahwa semua bintang planet akan tunduk dan hormat kepadanya. Dan setelah Yusuf melepaskan pengampunan itu, kakak-kakaknya mengakui segala kesalahannya, bahkan hormat kepada Yusuf. Itu semua tidak akan terjadi Bapak Ibu kalau Yusuf tidak melepaskan pengampunan. Ya, itu perihal mengampuni. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita memahami semuanya itu dengan human being, bahwasanya kita ini manusia yang 100% punya salah, tidak selalu benar, dan 100% tidak selalu salah, begitu ya. Ada kalanya kita memiliki salah, ada kalanya kita juga benar, dan berlaku juga kepada orang lain. Dan yang ketiga Bapak Ibu, mari belajar mengendalikan diri, lidah, amarah kita, ego kita. Ingat bahwa sejahat-jahatnya orang itu selalu ada kebaikan yang pernah kita rasakan, atau sebaliknya. Sebaik-baiknya kita selalu ada kekurangan yang pernah dirasakan oleh orang lain. Begitu. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengasihi sesama
dengan mengampuni, dengan memahami bahwa tidak semua orang itu benar dan salah begitu, dan yang terakhir mengendalikan diri. Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kok Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh begitu ya? Mungkin logika kita berkata bahwa loh, kalau musuh dikasihani, musuh dikasihi, bisa-bisa kejahatan semakin merajalela. Karena mereka merasa bebas lepas menindas kita, begitu ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus ingat bahwa dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, itu artinya kita sedang melipat gandakan kejahatan. Dan tidak akan pernah kita bisa mengusir kegelapan dengan kegelapan. Kegelapan hanya bisa kita usir dengan terang. Dan yang kedua Bapak Ibu, permusuhan itu kan sifatnya merusak, nggih. Permusuhan itu sifatnya menyiksa, menyerang, menghancurkan kita. Baik itu pikiran, hati, pekerjaan, karir, keluarga, prestasi, semuanya bisa dirusak oleh permusuhan. Bahkan jiwa kita bisa menderita, tidak teduh, tidak damai sejahtera, nambah beban pikiran, akhirnya stres, sakit fisik, begitu ya. Jalan satu-satunya untuk menyembuhkan sakit pikiran ini adalah melepaskan pengampunan. Dalam bahasa Yunani dipakai kata aphesis, Bapak Ibu, artinya adalah bebas, tanggal, selamat, begitu. Dan ini berarti mengampuni itu meninggalkan beban dan menyelamatkan diri kita sendiri. Inilah harga pengampunan itu. Harga mengasihi musuh. Mahal sekali, nggih. Mahal. Kenapa? Karena justru menyelamatkan diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ingat bahwa hanya kasihlah yang mampu mengalahkan kebencian. Paulus pernah menuliskan dalam Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di kepalanya. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Artinya adalah ketika kita melakukan kebaikan kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, justru kebaikan kita itu sendirilah yang akan mengalahkan kejahatannya, membakar habis kebenciannya terhadap kita. Dan selanjutnya di ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan saat hening bagi kita sekalian.